Saya agak ngeri untuk flipnya karena baterainya ini agak kendor ya teman-teman. Jadi kalau bisa pada saat flip itu pastikan dia aman ya ke depan. Nah itu dia yang ditakutkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D18 drone ya, atau drone D18. Ini adalah salah satu drone yang drone mainan dengan harga murah, tapi fiturnya sudah terlengkap lah ya kalau menurut saya. Nah, kita coba hari ini terbangkan dan kita coba langsung tes fiturnya ya. Kira-kira fiturnya seperti apa dan berfungsi semua atau tidak ya teman-teman. Nah, ini pada saat beli hanya dapat dus aja ya, nggak dapat tas, dus aja. Kemudian ada yang versinya 2 baterai dan 1 baterai. Saya belinya yang 1 baterai, tentu harganya berbeda ya, lebih murah ya, tergantung kebutuhan ya teman-teman. Tapi kalau misalkan ada uang lebih mendingan 2 baterai sih. Oke, ini dia manual booknya, keren ya. Hari ini sebelum menerbangkan teman-teman wajib membaca ini ya, manual book, dan insya Allah udah saya pelajari ya. Oke, drone-nya seperti ini. Drone-nya unik bentuknya, desainnya. Kalau dilihat ini kayak duplikat ya, atau inspirasinya dari drone Mavic 4 Pro ya kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, dilihat dari desain kameranya dan bodinya tentunya ya. Oke, seperti ini. Nggak terlalu besar ukurannya. Nah, pada saat dibuka seperti ini, di sini ada tulisan D18. Untuk fiturnya sebelum saya terbangkan, teman-teman bisa dilihat ya, ini dinamonya sudah brushless dan tertutup ya. Keren nih. Jadi aman dari debu ataupun pasir lah ya. Oke, kan biasanya masalahnya kalau dinamo itu ya pasir ya, kalau atau debu lah ya. Kemudian kameranya seperti ini. Unik ya, dan ini sudah ESC. Ini ada serpon ya kalau nggak salah, teman-teman bisa lihat tuh ya, itu artinya dia sudah ada electric system kontrolnya ya, bisa dikendalikan dari remote untuk walaupun hanya naik turun. Di bawahnya ini ada optical flow, dia gabung dengan sensor anti nabrak nih, ada 4 titik lah ya. Kita coba nanti aplikasikan sensornya. Oke, untuk drone-nya seperti itu teman-teman, desainnya unik ya, keren. Dan ini baterainya, kalau di sini tertulis 900 mAh ya. Kadang-kadang ada yang 1800 mAh, tapi realnya nggak segitu sebetulnya ya. Tapi kalau yang ini 900 mAh, dia nggak muluk-muluk lah ya. Mudah-mudahan betul 900 mAh. Oke, untuk remote-nya seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Kalau tidak salah hampir sama dengan drone yang kemarin yang saya punya, K13 Max. Jadi pastikan teman-teman sebelum diterbangkan baterainya terisi penuh ya. Nah, ini indikatornya ada di sini nanti. Oke, ini oke, penuh ya. Dan juga pastikan memorinya terpasang, karena kalau memori nggak dipasang, screennya nggak tampil lah ya. Sebelum itu saya coba bahas dulu sedikit tentang fungsi-fungsi tombol dari remote. Ini untuk sensor anti nabrak, ini speed, ada di kecepatan, ini trim ya teman-teman. Kemudian ini untuk ambil foto, video, ini mengaktifkan layar ya, ini scroll atau fungsi dari layar ya, memindahkan menu dan sebagainya. Ini fly, memutar video atau foto yang ada di layar. Tilting kamera, naik turun, flip, take off, stop, dan landing. 3 fungsi 1 tombol ini ya, selebihnya nggak ada. Oke, semua fokus di sini ya. Oke, jadi nggak ada di sini, nggak ada apa-apa. Oke, dan ini tuas. Kita langsung coba terbangkan. Cuma satu yang agak sedikit kurang memuaskan menurut saya, di baterainya ini longgar banget ya. Ini kayaknya sih kurang aman ya kalau menurut saya, karena ini longgar banget. Tapi emang ini baterainya cuma nggak ngelok gitu ya, harusnya ada pengunci di sini ya. Ini nggak ngelok, agak mengerikan sih. Tapi coba nanti kita coba terbangkan ya, kira-kira seperti apa di baterainya juga ya. Oke, dihidupkan drone-nya seperti ini. Nah, tuh ada pergerakan, berarti ESC jelas ya. Kemudian untuk remote-nya, nah
ini karena saya nggak bawa landing pad, coba menggunakan dus aja. Nah seperti ini, binding, kalibrasi, oke. Dan kameranya sudah real ya, terlihat langsung di remote ya teman-teman. Oke, kita coba langsung terbangkan ya. Oke, semua sudah siap. Drone sudah nyala, sudah terkoneksi dengan remote. Kita coba fitur yang pertama ya, auto take off ini teman-teman. Oh ya, sebentar, pastikan posisinya betul-betul datar ya untuk kalibrasinya. Oke, karena itu menentukan ya. Take off. Oke, sekali tekan. Nah, ini dia teman-teman. Hoveringnya 1-2 meteran lah ya. Oke, dia langsung lock teman-teman. Optical flow-nya cakep ya, keren tuh teman-teman ya. Dan kalau teman-teman perhatikan, suaranya itu halus banget ya. Oke, enak banget ya pergerakan naik turunnya, enak banget, keren. Nah sebelum ke fitur yang lain, saya coba tes optical flow-nya dulu. Kira-kira kalau di ketinggian agak tinggi, optical flow-nya berfungsi atau tidak. Nah ini teman-teman. Oke, ini enggak terlalu tinggi, tapi ini bisa menyimpulkan, atau saya naikkan dulu sedikit lah, bahwa optical flow dari drone D18 ini berfungsi dengan sangat baik lah ya. Ini di ketinggian mungkin nanti kapan-kapan kita coba tinggikan lagi, tapi sih sudah saya simpulkan udah cukup lumayan tinggi lah ya. Dan dia ngelok agak bergeser karena memang agak dorongan angin agak lumayan kencang di atas ternyata. Oke, kita coba deketin aja speednya. Oke, speednya ini agak sedikit kurang ini ya, speed 3, tapi agak sedikit kurang ini ya. Kalau mau saya speednya agak kurang ya. Di D18 ini saya gunakan speed 3 agak lambat gitu ya. Speed 1 tuh, dia bahkan nggak bergerak. Speed 1 itu ini udah full gas. Speed 2 lambat banget ya. Speed 3 oke. Untuk speednya kayaknya kurang greget banget ya. Kurang maksimal ya untuk speednya. Saya kembalikan speed 1. Tuh, nggak bergerak. Padahal anginnya nggak kenceng juga sih. Speed 2 ya. Ini speed 2 saya pakai. Oke. Speed 3 saya kembalikan speed 1 dan nggak usah jauh-jauh ya teman-teman. Kita coba tilting kameranya. Nah, tilting kameranya ini oke, ini turun. Bahkan sampai turun banget. Sampai turun banget ya ke bawah, betul-betul ke bawah kameranya. Kita coba gerakan kameranya ke atas. Wow, oke, tinggi banget. Maksudnya ngedongak tapi nggak full ke atas sih. Teman-teman bisa lihat. Oke, ke atas banget sih. Tapi nggak full sampai ini ya, karena mungkin terhalang ini. Tapi oke lah ya, cukup. Mungkin nggak terlalu ke atas juga buat apa gitu ya. Tapi oke, pergerakannya nggak tersendat ya. Oke, itu berikutnya coba kita salah satu fitur ya. Nanti kameranya kita bahas untuk hasil kameranya. Coba kita fitur flip 360 derajat lah ya. Oke, nggak usah jauh-jauh, sini aja. Wes. Wah, anginnya agak kenceng, langsung kedorong teman-teman. Oke, kita coba flip. Oke, sebentar. Ini anginnya agak kencang. Flip. Wow. Ngeri sedap. Saya agak ngeri untuk flipnya karena baterainya ini agak kendor ya teman-teman. Jadi kalau bisa pada saat flip itu pastikan dia aman ya. Ke depan. Nah, itu dia yang ditakutkan. Oke, ternyata betul ya. Jatuh dia. Pada saat klip depan itu yang ternyata yang agak sedikit mengerikan. Kenapa?
karena dia baterainya kendor, nggak ngelok, jadi dia langsung kendor dan dia langsung mati teman-teman. Ini langsung mati ya, langsung agak sedikit bergeser tuh ya, karena ada penguncinya nggak ada. Kayaknya ini harus dikasih ini ya, ganjelan apa gitu ya. Nanti coba kita akalin ya. Oke, kita coba langsung mati. Oke, nyalain lagi. Ini remote dimatiin lagi, matiin dulu, terus nyalain lagi. Oke, kita tunggu ya. Nah, binding lagi, kalibrasi ulang. Oke, kita coba fitur yang lainnya, sensornya ya, auto take off. Oke, mantap. Kalau optical flow-nya keren, saya suka banget dengan optical flow-nya. Untuk flip itu ada catatan ya teman-teman, nanti kita pertegas lagi. Coba kita sensor anti nabraknya dicoba ya. Ini udah saya aktifkan tombolnya, ini ada sini teman-teman. Kita gunakan dusnya. Wis, depan. Wow, keren, dia langsung bergerak ya, langsung menghindar ya. Wis, awas nabrak. Satu arah lagi. Wah, keren ya. Untuk sensornya sensitif banget dan menurut saya bagus banget. Cuma hati-hati kalau misalkan teman-teman nerbangin di dalam ruangan. Kalau tadi saya lihat dia bergerak ya. Nah, itu ngerinya dia nabrak ya. Jadi mental, dia bergerak mundur, ternyata ada tembok, bisa nabrak juga sih. Oke, saya kira itu aja, dan saya coba fokus ke hasil kameranya ya, karena saya khawatir nanti baterainya habis, kameranya belum saya shoot lagi. Langsung, kenapa nggak menggunakan remote aja kameranya? Mungkin ada pertanyaan teman-teman ya. Jadi kadang-kadang di beberapa drone ini saya turunkan dulu deh untuk menghemat baterai. Ngos-ngosan gini aja ya. Oke, jadi kenapa saya nggak mengambil kameranya menggunakan screen yang ada di remote ya, atau record di remote. Cuma kenapa itu saya menggunakan handphone. Jadi kalau di remote ini saya beberapa drone itu suka bermasalah ya, karena kadang-kadang suka nggak record, ataupun pada saat mau diambil ke laptop itu suka rusak filenya. Jadi supaya nanti saya nggak sia-sia syuting hari ini, saya coba langsung ngasil kameranya menggunakan handphone aja ya. Yuk, langsung coba kita aktifkan wifi nya. Nah, ini wifi nya Follow UFO sudah aktif ya teman-teman. Untuk aplikasinya sendiri ini menggunakan KY UFO ya, dan teman-teman bisa ini ya, barcode ya, scan ya, scan barcode. Aduh, susah ya, ada yang ada di manual book ya. Nah, itu sudah terkoneksi. Oke, jadi kalau terkoneksi ke handphone, di remote-nya disconnect ya teman-teman. Oke, lanjut kita coba take off. Nah, kita coba record hasil kameranya. Ini sudah ke record ya. Sebentar. Oh ya, udah ke record ya teman-teman. Oke, sebentar. Nah, oke, kita coba langsung dinaikin sedikit, selfie dulu ya. Wop, bisa. Hampir nabrak. Speednya, speednya agak ngeri, euy. Saya turunkan talking kameranya. Nih hasil kameranya sih ya seperti inilah, namanya juga drone mainan ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Coba saya naikkan, agak ngeblur gitu ya. Oke, coba terus kita maju arah sana sambil record. Dia kalau angin sedikit aja udah ngeri ya, kurang, agak sedikit goyang, maksudnya bukan goyang sih, kedorong gitu ya. Nah, ini udah bunyi bip-bip, tapi teman-teman udah bisa sedikit nyimpulin ya hasil videonya seperti ini. Nah, ini
Ya kalau goyang ya wajar lah ya. Udah nggak berharap lah kalau drone mainan mah untuk hasil videonya lah ya. Tapi paling tidak ya lumayan lah. Drone 400 atau 500 ribuan atau 300 ribuan. Sudah ada kameranya ya, walaupun kameranya masih abal-abal. Oke, kita coba langsung belusukan sedikit. Nah seperti ini. Nah ini kalau nggak ada angin stabil dia ya. Hasil kameranya seperti ini teman-teman, dan sudah bunyi bip-bip. Ini lebih baik kita langsung landing ya. Oke, langsung auto landing aja. Kita tangkap. Kesimpulan hari ini drone D18. Jadi kenapa, kalau mungkin ada yang komen ya, kenapa saya bikin video itu agak sedikit tergesa-gesa ya. Mungkin teman-teman yang sudah mereview tahu lah ya. Jadi kayak drone seperti ini kan durasi terbangnya nggak nyampe 10 menit teman-teman, paling 8 atau 7 menit lah ya. Nah apalagi kalau saya mereview fitur ya, itu betul-betul harus cepat karena fiturnya lumayan banyak tapi durasi terbangnya kan terbatas dan harus menjelaskan. Nah seperti hari ini aja D18 ini ada beberapa fitur yang belum saya terangkan karena baterainya nggak mungkin keburu lah ya, makanya agak sedikit buru-buru saya jelasinnya, yaitu tujuannya teman-teman. Oke, terima kasih masukannya. Nah jadi gini, untuk fiturnya tadi belum saya coba itu ini ya, trim ya, itu nggak saya coba karena ya itulah waktunya nggak cukup untuk penerbangannya. Tadi flip oke. Nah yang lainnya udah saya coba semua. Kesimpulannya semuanya untuk fitur drone D18 ini semua berfungsi dengan baik ya. Hanya satu catatan di drone D18 ini ya, baterainya ini dari awal pertama saya mengunboxing dan coba menghidupkan drone ini, saya sangsi banget dengan baterainya ya. Artinya kendor banget, gak ngelok sama sekali, dan itu menurut saya sangat berbahaya. Dan tadi udah dicoba, pada saat flip ke kiri kanan sih aman, cuma pas ke depan itu langsung longgar, putus dan mati, jatuh. Tapi ya itulah. Oke, itu satu kecatatannya untuk baterainya ya. Tapi kalau dari segi fiturnya oke, semua dia punya optical flow yang sangat stabil, sensornya sensitif banget, bagus ya, bahkan dia bisa mundur atau menghindar. Terus ESC-nya juga enak, kameranya juga ya udahlah standar lah ya untuk drone mainan. Satu lagi mungkin yang saya kritisi ya di D811 ini, speednya itu yang agak sedikit kurang memuaskan ya. Di speed 1 lemah banget, 2 lemah, speed 3 pun masih lemah ya. Untungnya dia kebantu sama optical flow-nya yang bagus ya, yang dia bisa sedikit ngelok. Jadi walaupun angin agak kencang mungkin dia akan tetap bertahan ya. Tapi untuk speed majunya itu betul-betul susah banget ya. Jadi saran saya teman-teman, kalau nerbangin drone ini lihat kondisi angin. Kalau misalkan kencang lebih baik jangan tinggi-tinggi ya. Nah jangan sampai kayak kemarin K13 ya. Oke, saya kira itu aja untuk hari ini drone D18. Mudah-mudahan ada manfaat bagi teman-teman. Jangan lupa berikan komentar, like, share, dan subscribe ya, supaya nanti saya semangat dalam membuat video-video tentang drone murah lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.